Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video yang kemarin, kali ini kita akan belajar mengenai panjang vektor dan jarak titik. Sebetulnya dua hal ini, yaitu panjang vektor dan jarak titik, cara menentukannya itu sama saja. Pada waktu kita belajar vektor pada bidang, sudah kita ketahui bahwa panjang vektor itu adalah akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat ya. Atau bisa juga kalau misal yang diketahui titik-titiknya, maka A1 adalah X2 min X1 dan A2 adalah Y2 min Y1. Oleh karena itu, artinya adalah antara panjang vektor dan jarak titik itu sama saja. Misal kita bayangkan ini titik A, di sini titik B. Panjang vektor dengan jarak titik A dan titik B itu adalah suatu hal yang sama. Jadi nanti jika ada pertanyaan berapa panjang vektor maupun berapa jarak antara titik A dan titik B itu adalah suatu hal yang sama. Jawabannya juga haruslah sama. Nah, sekarang kalau vektornya pada ruang, perbedaannya apa dengan yang pada bidang? Perbedaannya adalah kalau kemarin komponennya hanya ada dua ya, X dan Y, sekarang ada Z-nya. Ini contohnya, ini ada vektor A, A1, A2, dan A3. Nah, panjang vektor A adalah A1 kuadrat, A2 ditambah A2 kuadrat, ditambah A3 kuadrat, hasilnya berapa? Kemudian di akar. Akarnya jangan ketinggalan ya. Kemudian jika diketahui titik-titiknya, kalau ini kan diketahui vektornya. Kalau diketahui titik-titiknya, caranya seperti ini. X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan ditambah Z2 dikurangi Z1 dikuadratkan. Hasilnya kemudian di akar. Itulah panjang vektor pada ruang. Sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, diketahui vektor A adalah komponennya 4 min 3, 0 ya. Vektor kolomnya untuk yang B negatif 1, 2, negatif 2. Kita diminta untuk menentukan panjang vektor A. Ingat, panjang vektor itu dilambangkan seperti tanda nilai mutlak seperti ini ya. Langsung saja, karena yang ditanyakan A, kita lihat di sini ada angka 4, 4 dikuadratkan ditambah negatif 3 dikuadratkan ditambah 0 dikuadratkan. Hasilnya adalah 16 ditambah 9 ditambah 0, yaitu 25. Akar 25 adalah 5. Jadi, kesimpulannya panjang vektor A adalah 5. Semoga bisa dimengerti ya. Kemudian kita jawab pertanyaan yang B, yaitu panjang vektor B yang komponennya adalah negatif 1, 2, dan negatif 2. Maka semuanya ini dikuadratkan ya masing-masing. Min 1 dikuadratkan, ditambah 2 dikuadratkan, ditambah min 2 dikuadratkan. Hasilnya 1 tambah 4 ditambah 4, yaitu 9. Akar dari 9 adalah 3. Jadi, panjang vektor B adalah 3. Nah, yang C, yang ditanyakan panjang vektor A ditambah panjang vektor B. Sedangkan yang D, panjang dari hasil penjumlahan vektor A ditambah B. Menurut prediksi kalian, C dan D apakah jawabannya sama? Kalau kita mengingat-ingat kembali kemarin vektor pada bidang, panjang vektor A ditambah panjang vektor B tidaklah sama ya dengan panjang dari vektor A ditambah vektor B. Jadi kalau yang ini artinya apa? Vektornya dulu dijumlahkan, baru dicari panjangnya. Seperti itu. Untuk menjawab yang C sangat mudah karena kita sudah tahu ini ada vektor A tadi sudah kita temukan panjangnya yaitu 5 ya. Kemudian vektor B adalah 3, tinggal dijumlahkan. Hasilnya adalah 8. Nah, kalau yang D kita perlu menjumlahkan vektornya terlebih dahulu. Vektor A ditambah vektor B masing-masing dijumlahkan antara X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z-nya. 4 ditambah negatif 1 adalah 3.
Negatif 3 ditambah 2 adalah negatif 1, dan 0 ditambah negatif 2 adalah negatif 2. Baru setelah ketemu ini hasil penjumlahan vektor A dan vektor B yaitu 3, negatif 1, negatif 2, kita tentukan panjang dari vektor ini. Caranya sama. 3 dikuadratkan, ditambah negatif 1 dikuadratkan, tambah negatif 2 dikuadratkan. Masing-masing hasilnya 9, 1, 4, kalau dijumlahkan adalah 14. Jadi panjang vektor penjumlahan dari vektor A tambah vektor B yaitu akar 14. Berbeda ya, yang tadi 8 dengan akar 14 berbeda panjangnya. Sekarang yang terakhir, ini ada negatif 5. Negatif 5 ini adalah salah satu contoh skalar. Dia tidak punya arah. Negatif 5 dikalikan vektor A, kemudian diminta mencari panjangnya. Bisa kita pisah seperti ini berdasarkan sifatnya. Negatif 5 dikalikan panjang vektor A. Panjang vektor A adalah 5. Negatif 5, nilai mutlaknya adalah 5. 5 kali 5 adalah 25. Seperti ini ya cara mengerjakannya. Kemudian contoh yang kedua. Diketahui ada dua buah titik, namanya titik P dan titik Q. Titik P koordinatnya 2, 0, 1, dan Q 1, 2, 4. Diminta untuk menentukan jarak P dan Q. Ingat tadi di awal video Ibu sudah menyampaikan bahwa menentukan jarak dua titik kita sama saja dengan menentukan panjang vektor PQ. Begitu. Sehingga caranya kita bisa gunakan yang ini. Kita bisa menganggap bebas X1-nya mau yang sebelah sini. Kalau di sebelah sini X1 ya ini Y1, Z1. Kalau kamu mau memisalkan X1-nya yang sebelah sini, ini X1, Y1, dan Z1, dan yang P ini menjadi X2, Y2, Z2, seperti itu. Harus konsisten. Contohnya seperti ini, Ibu akan menganggap yang sebelah sini adalah X1, Y1, dan Z1, sehingga di depan terus jadinya. Menghitungnya ini 2 dikurangi 1, 0 dikurangi 2, dan 1 dikurangi 4. Jangan terbalik-balik. Hasilnya, setelah dikurangi kemudian dikuadratkan, 2 dikurangi 1, 0 dikurangi 2, negatif 2, 1 dikurangi 4, negatif 3. Setelah dikuadratkan, masing-masing hasilnya menjadi 1, ini 4, dan ini 9. 9 ditambah 1, 10. 10 ditambah 4 adalah 14. Sehingga panjang vektor A adalah akar 14. Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai panjang vektor dan jarak antara dua titik pada ruang ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.